No Rocky, no party. Itulah yang dikatakan oleh Roy Suryo menanggapi kehadiran Rocky Gerung sebagai saksi ahli dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Apakah party ini bermakna kubu Roy Suryo CS percaya diri bahwa kesaksian Rocky akan benar-benar meringankan mereka? Kita langsung membahasnya bersama kuasa hukum Roy Suryo CS Jahmada Girsang dan Ketua Umum Pradi Bersatu Zefrin Boykano. Selamat malam Bang Jahmada, Bang Boy, apa kabar? Ya, selamat malam Bang Iqbal. Selamat malam, Bung Iqbal, rekan Boy, Baik. selamat malam. Saya ke Bung Jahmada terlebih dahulu ya. Bang Jahmada, jadi ini kan polisi terus mengakomodir permintaan dari teman-teman Roy Suryo CS. Mulai dari pemeriksaan saksi, ahli, sampai dengan gelar perkara. Nah sebenarnya status penyidikannya saat ini tuh seperti apa? Karena apakah jangan-jangan ini mengkonfirmasi ada pengembalian berkas begitu? Karena polisi terus mengakomodir permintaan kubu Anda, Bang Jahmada. Oke, Bung Iqbal. Jadi pertanyaan Anda tadi sudah sampai di mana pemeriksaannya kan gitu ya. Ya. Kalau kita katakan sih masih proses. Kenapa masih proses? Sampai sekarang ini kita pun belum tahu. Ahli kita itu masih dalam proses. 7 ahli yang kita ajukan di awal, itu baru 5 yang diperiksa termasuk Rocky Gerung hari ini. Oke, sementara yang 7 orang belum selesai, hari ini kita tambahkan 11 saksi lagi terdiri dari 9 ahli dan 2 saksi fakta. Dan diterima. Oleh sebab itu, kalau dikatakan prosesnya seperti mana, agak tidak lumrah memang. Sementara perkara atau berkas ini tanggal 13 Januari yang lalu sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi ini satu hal yang menurut kami agak janggal. Tapi so far, selama pengajuan ahli kita dan saksi fakta kita masih diterima, tentu kita ajukan. Karena kita butuh sekali perkembangan pendapat dari ahli-ahli yang kita sudah terjunkan untuk diminta keterangannya. Saya kira perkembangannya jadi luar biasa saat ini. Itu termasuk kehadiran Bang Rocky ya hari ini ya, yang dihadirkan sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan berdasarkan bidang keahliannya. Bang Boy, jadi menurut Anda langkah yang dilakukan oleh Roy Suryo CS dan teman-teman ini sebenarnya apakah menurut Anda ini bisa menjadi buang-buang waktu begitu? Artinya dengan molornya proses yang seharusnya bisa lebih cepat, Bang Boy. Ya, memang kerjanya mereka ini kan suka mengulur waktu dengan maksud mempengaruhi publik. Seharusnya sebagai seorang tersangka, cari pengaruh itu di pengadilan, bukan cari di media sosial, di informasi di masyarakat. Jadi konsisten dengan bukti-bukti, fakta-fakta yang mereka miliki. Harus percaya diri kalau memang mereka seorang peneliti, bukan peneliti bergadungan ya. Kalau benar-benar mereka sebagai peneliti, seharusnya mereka enjoy aja, nikmati dengan proses hukum yang ada. Jangan mengulur waktu, jadi kesannya cari-cari salah, kelemahan di mana-mana. Semuanya sudah secara sempurna. Penyidik dengan begitu piawai mengerjakan dengan baik semua bukti-bukti, fakta-fakta semua sudah disampaikan kepada kejaksaan. Jadi tinggal kita tunggu putusan dari kejaksaan apakah P21 atau P19. Jadi saya kira Baik, Bang Boy. pekerjaan mereka ini hanya saja Bang Iqbal ya. Oke, menarik Bang Boy tadi menyebut seharusnya percaya diri. Nah setidaknya itu yang tercermin dari atau bisa terkesan dari pernyataan Roy Suryo ya, no Rocky, no party katanya. Saya mau membela bahwa ijazah itu asli, itu yang saya bela. Namun sampai saat ini, asli atau bukan menurut Bang Rocky? Ijazahnya asli. Asli. Iya. Tapi kalau palsu bagaimana? Ya orangnya yang palsu, bukan gimana semua. Ya semua ijazah pasti asli dong. Nah kesalahan kalian itu adalah minta Jokowi nunjukin ijazah aslinya. Nah, salahnya di situ. Minta tunjukin ijazah palsumu. Nah, begitu dong caranya. Oke. Jadi ada ijazah asli dan palsu. Apa? Ada ijazah asli dan palsu berarti menurut Bang Rocky. Gimana? Ada 2 ijazah berarti menurut Bang Rocky. Iya presiden yang ada yang asli dan palsu apalagi ijazah.
Ya, itulah pernyataan Rocky Gerung pasca diperiksa sebagai saksi ahli. Nah, lalu bagaimana pernyataan dari Dr. Tifa? Karena tersangka kasus ijazah Jokowi, Tifauzia Tiasuma, menilai bahwa hal yang terpenting bagi Jokowi saat ini bukan tentang ijazah, melainkan menjaga kesehatan. Kita simak pernyataannya. Bagi Pak Jokowi itu bukan soal ijazah. Ijazah udah jelas, udah kami jelaskan dalam buku Jokowi's White Paper. Jelas ijazah yang muncul ya tanggal 1 April 2025 itu jelas ijazah palsu. Jadi udah nggak usah dipertanyakan, apalagi dibawa sampai kepada ke hukum. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana Pak Jokowi itu sehat. Karena itu yang lebih berbahaya bagi beliau. Dan beliau sangat membutuhkan hormon agar autoimunnya bisa decrease. Ya, saya sangat khawatir loh. Karena apa? Sudah terjadi DVT, deep vein thrombosis. Ini orang-orang dekatnya beliau sudah mengatakan kakinya makin menghitam, badannya makin menghitam. Kita sedih nggak tuh mantan presiden kok dikalahkan sama sakit yang resikonya mematikan. Kita akan melanjutkan pembahasan bersama kuasa hukum dari Roy Suryo, Rismon, dan juga Dr. Tifa Jamada Girsang, serta Ketua Umum Pradi Bersatu, Zefrin Boykanu. Bang Jamada, jadi seberapa kuat pembelaan Rocky Gerung terhadap Roy Suryo dan teman-teman? Karena kali ini yang selalu ditekankan adalah ini penelitian ya. Tapi padahal kan klien Anda dari awal ini sudah menggaungkan soal ijazah palsu Jokowi, Bang Jamada. Ya, tadi keterangannya Rocky Gerung itu memang luar biasa ya, dari kami menilai luar biasa. Dan dia di BAP hari ini sangat singkat. Dan karena di dalam itu kita biarkan dia sendiri agar bebas memberikan pendapat. Kita hanya mengantar ke meja penyidik. Tapi tadi sebelumnya dia kompres itu mengatakan bahwa ya itulah, bahwa peneliti ini tidak boleh dihukum. Itu bersamaan juga dengan ahli yang kami terjunkan sebelumnya, itu Profesor Dr. Henry Subiakto. Ya, tidak boleh dipelintirkan bahwa seolah-olah Undang-Undang ITE ini hanya memenjarakan atau hanya menuduh orang yang berbicara bebas di lapangan. Apalagi yang namanya penelitian. Harus dihormati. Tadi seiring dengan itu juga Rocky Gerung juga mengatakan seperti itu. Jadi kita hargai seharusnya, jangan hanya dituduh dengan pasal-pasal 32, 35, ITE dan sebagainya gitu loh. Itu inilah ahli-ahli yang kami tampilkan seperti ini aromanya, sehingga memang tuduhan itu ataupun laporan dari Pak Jokowi itu ya ilmiah gitu loh. Ya melawan yang ilmiah. Oleh sebab itu semua ahli kita ini hampir semua profesor, dokter setidaknya gitu loh. Kenapa? Tentu kalau seorang profesor itu memberikan pendapat itu artinya general lah, ilmiah dan saintifik. Jadi kalau mau dikatakan menampilkan ahli-ahli yang tidak kompeten, menurut saya tidak. Nanti kita lihat Profesor Jaini Mutakin itu ahli dari neuroscience. Nah, makanya dibicarakan sekarang seperti Dr. Tifa tadi, itu adalah penjelasan dari keterangan dari ahli Profesor Jainal Mutakin. Dia ahli neuroscience mungkin nomor 1, ya teratas setelah di bangsa ini kan. Nah, kenapa disinggung ke kesehatan Pak Jokowi? Ya ada hubungannya. Ada hubungannya dengan secara komplementer di perkara ini. Oke, gitu. Jadi pernyataan Rocky Gerung itu semakin memperkuat pernyataan dari ahli yang sudah dihadirkan sebelumnya seperti Prof. Henry Subiakto begitu ya. Bang Boy, jadi kalau mendengar ini seperti apa Bang Boy? Karena kesaksian Rocky Gerung ini kembali menekankan soal peneliti itu tidak boleh dipidana. Ini seakan memperkuat dari kesaksian saksi ahli sebelumnya Prof. Henry Subiakto bahwa penelitian itu tidak bisa dipidana. Kubu Jokowi gentar tidak menghadapi kehadiran Rocky ini, Bang Boy? Ya, jadi kesaksian dari Bung Rocky itu ahli apa sebetulnya? Dia bukan ahli hukum. Jadi kalau bukan ahli hukum boleh saja berpendapat. Tapi yang dipakai adalah ahli hukum. Karena penyidikan sudah mengantongi 22 keterangan dari ahli. Itu sudah lebih dari cukup. Ditambah dengan 7 dari Bang Jagirs lagi dan teman-teman itu kan akan melengkapi aja. Tapi yang paling penting adalah persoalannya kalau kita melakukan penelitian tidak ada larangan melakukan penelitian setuju dengan Rocky, tetapi ketika Anda menyebarluaskan hasil penelitian itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Itu persoalannya. Jadi bukan persoalan ketika melakukan penelitian, tapi ketika Anda menyebarluaskan, Anda harus bertanggung jawab di depan hukum.
Ya, Bung Boy, kita Jadi justru apa yang menyebarluaskan ya. Bang Rocky itu sah saja, benar kok itu omongannya. Oke, Bang Boy. Kita setuju Kita kok. tidak Ya. Artinya Anda mempertanyakan Kita kualifikasi sebarluaskan Rocky Gerung justru. begitu ya. Silakan Bang Jamada menanggapi. Ya, justru hasil penelitian mereka ini saya berluaskan. Oleh sebab itu, sekali lagi kita katakan ya, dari kuasa hukum, baik dari mereka bertiga, Roy, Rismond, dan Tiba, silakan. Sekarang sudah ada buku JWP, Jokowi White Paper. Oke, dibaca. Itu ada 701 halaman, dibaca tuh. Itu terbuka sekali. Apa-apa yang diceritakan di situ, ditampilkan di situ, ilmiah. Ini yang kita inginkan. Ini satu pun tidak. Itu dilawan dengan, maaf kata, omon-omon, dilawan dengan laporan polisi, segala macam. Nah, inilah yang kita tegakkan. Kami memanggil profesor-profesor yang sangat luar biasa itu agar menetralisirkan suasana ini gitu loh. Tidak semua hal-hal pendapat umum penelitian di masyarakat ini langsung ditubrukkan dengan undang-undang ITE. Pencemaran, fitnah. Tidak semudah itu sekarang. Coba kita konfirmasi. Ini kita kumpulkan berpendapat seperti itu. Oke, Bang Boy, Jokowi White Paper, ada penelitian di situ dibaca tidak? Silakan, Bang Boy. Anda buktikan aja di pengadilan, nggak usah berkuar-kuar di dunia medsos, nggak ada gunanya. Kalau mau cari perhatian di pengadilan, bukan di sini tempatnya, Bang. Jadi saya kira Abang keliru kalau Abang menjelaskan secara hukum seperti di sini, bukan di sini tempatnya, Bang Jamada. Nanti di pengadilan ada buktikan aja. Hadirkan para saksi. Rekan Boy. Ya. Maaf ya rekan Boy. Itu sejak kasus sebelumnya Bambang Tri dan Gus Nur, bahasa itu selalu keluar. Mari kita yang bermoral sekarang ini, di zaman sekarang ini, memang kalau benar-benar itu ada, tidak perlu ke pengadilan. Bahkan sekarang ada jalur-jalur lain untuk menyelesaikan. Ditunjukkanlah yang namanya sekarang, kata Rocky tadi, jangan ditanya ijazah aslinya, tapi tanyalah ijazah palsunya. Apa artinya itu? Ya, betul, Bang Jamada, benar, Bang Jamada. Kenapa tidak Rocky tadi RJ filosofi kalau mau diselesaikan secara baik-baik, kenapa tidak RJ tapi terus melawan begitu loh? Kenapa tidak RJ? Tidak mengikuti dua teman yang lain itu? Kan Abang bilang ada RJ, kenapa tidak dilakukan RJ-nya, Bang? Tidak akan menempuh RJ jadi Bang Jamada ya. Boy, tentang RJ itu yang sudah terjadi sekarang itu kita no comment. Tapi bagi 3 orang ini, saya bicara dengan 3 orang ini karena mereka klien saya, Roy, Rifan, dan Tipa. Kalau diarah ke situ saat itu mereka tidak, karena mereka merasa belum tuntas tentang pendapat mereka ini, gitu loh. Jadi masalah RJ belum masuk konteks kita, belum masuk agenda kita. Oke, Bang Jamada, mohon maaf saya potong, saya penasaran dengan pernyataan Bung Rocky, ijazahnya asli tapi orangnya yang palsu, itu maksudnya apa, Bang Jamada? Bukan, dia bilang begini, kalian mau cari apa? Dia mencari jasa yang asli itu dong, kan gitu kan. Loh, jangan cari yang asli, carilah yang palsunya gitu loh. Itu mau pendapat filosofi dan bisa ditafsirkan berbagai penjuru. Itulah kesaksian Rocky Gerung yang kita butuhkan gitu loh. Jadi ada semacam energizer agar kita berpikir lebih dalam tentang perkara ini. Gitu loh. Itu pernyataan dia tadi itu kan. Tidak semua bisa mengerti. Pendapat silakan Bang Boy. Yang dicari apa? Cari jasa palsunya dong gitu kan. Nah, itulah seorang ahli yang sudah sangat secara filsafat, secara budaya, dan secara politik. Itu kekuatannya Rocky Gerung. Gitu. Kita butuhkan dalam hal itu budaya, filsafat, dan politik. Gitu. Itu kapasitasnya Rocky Gerung tadi kita undang. Bang Boy ingin menanggapi? Ya, gimana Bang? Atau saya ingin tanya deh, Mas Roy menunjukkan gambar ya, karena banyak aksi yang dilakukan oleh Mas Roy dan teman-teman. Ada 2 tuyul yang menghadap jin ifrit di situ. Kemudian dengan tindakan-tindakan yang dilakukan ini, jadi bagaimana Anda menanggapi itu? Kubu Jokowi seperti apa menanggapinya, Bang Boy? Kalau saya lihat itu kan permainan Roy itu kan biasa tuh. Itu orang kan sudah tidak, urat malunya sudah nggak ada lagi. Jadi cari-cari celah, ngomong ini tapi tidak mengakui, lalu pakai kalimat narasi seorang dipakai hanya untuk melindungi dirinya bahwa dia benar. Ternyata dia sudah tersangka. Jadi kita
Nggak usah banyak bangun narasi-narasi yang nggak benar lagi itu Bang Roy itu. Bang Jamadi tolong sampaikan kepada Bang Roy supaya hentikanlah semua narasi-narasi yang nggak benar. Kalau dia betul-betul gentle ya dia berjalan sesuai dengan keyakinan dia, nggak usah ngoceh kemana-mana. Hadapi aja proses hukum yang sekarang ada. Lebih baik konsentrasi diri, jaga diri baik-baik supaya nggak ditahan, supaya bisa proses hukum berjalan dengan baik. Itu konsentrasinya, banyak-banyak berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan menghadapi persidangan. Itu lebih penting daripada ngoceh kemana-mana, nggak ada jelas begitu. Hanya untuk mempengaruhi masyarakat, supaya masyarakat bela. Masyarakat udah pintar semuanya, udah tahu mana yang bagus, mana yang tidak. Mana yang asli, mana yang palsu. Jadi Bang, si Rocky Gerung tuh ngomong itu benar, harusnya cari yang palsu. Nah, palsu di mana? Kalian nggak bisa buktikan palsunya. Yang kalian lakukan adalah juga membuktikan keaslian dari ijazah Pak Jokowi, bukan palsunya yang kalian tunjukkan, tapi keasliannya. Ini yang terbalik baik, sebetulnya. Bang Boy, yang jelas Bang Rocky, Mas Roy benar Suryo itu. dan teman-teman sudah memutuskan akan terus melanjutkan proses ini ya, tidak menunggu restoratif justice. Kita nantikan perkembangannya seperti apa. Terima kasih Bang Jamadah, hati-hati karena masih berada di jalan. Bang Boy juga terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.